warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Seneng Tani, ada yang sudah beli Biosigma Plus belum nih? Karena di toko kemarin juga sempat kosong ya stoknya. Jadi ternyata setelah di launching produk Trichoderma terbaru yang namanya Biosigma Plus ini memang langsung laris manis sampai stoknya kosong. Dan mungkin sahabat Seneng Tani yang sudah membeli Biosigma Plus ini banyak yang bertanya-tanya ya, kok bentuknya, warnanya seperti ini, kok kalau dilarutkan ke dalam air tidak bisa larut 100%. Kemudian sebenarnya apa sih yang ada di dalam Biosigma Plus ini, karena memang warnanya yang cukup berbeda ya dengan produk Trichoderma yang lain, dan mungkin ini memancing rasa penasaran sahabat Seneng Tani yang sudah membeli produk Biosigma Plus ini. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan sebenarnya apa sih yang ada di dalam Biosigma Plus ini dan kenapa Biosigma Plus ini tidak bisa larut 100%. Jadi untuk tahu lebih lanjut, simak video kali ini sampai akhir. Halo sahabat Seneng Tani, kembali lagi di channel Seneng Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani dan semoga sahabat Seneng Tani semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan tentunya tetap semangat untuk bertani. Gimana nih, udah pada nyobain belum untuk mengaplikasikan Biosigma Plus ke tanamannya? Mungkin banyak ya yang sudah membeli produk ini karena beberapa waktu yang lalu stoknya sempat kosong karena saking antusiasnya para petani untuk membeli produk Trichoderma yang terbaru ini. Dan mungkin yang sudah membeli ini banyak yang penasaran ya, kenapa kok warnanya seperti ini dan sebenarnya isinya tuh apa sih? Nah, jadi di sini saya sudah ada produk yang sudah dibuka. Kemudian kita akan lihat apa sih isinya dan nanti kita akan menjelaskan apa fungsi dari bahan-bahan yang ada di dalam produk Biosigma Plus ini. Nah, jadi kalau di kemasannya mungkin hanya tertulis di sini ya, kandungannya adalah Trichoderma sp 10⁻7 CFU per gram. Ini warnanya ada hitam, kemudian ada juga bahan-bahan yang agak besar. Kemudian kalau kita larutkan, ini mungkin sahabat Seneng Tani yang sudah mencoba untuk melarutkan, ini banyak yang sadar memang Biosigma Plus ini tidak bisa larut 100%, bahkan ada bahan-bahan yang mengambang, ada bahan-bahan yang mengendap. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang menjadi bahan utama pembuatan produk Biosigma Plus ini? Jadi di Biosigma Plus ini selain Trichoderma, karena kita tidak bisa mengaplikasikan Trichoderma tanpa adanya bahan pembawa, karena Trichoderma ini kan jamur yang ukurannya kecil, dan kalau tidak ada bahan pembawa, ini Trichodermanya tidak bisa mencari sumber makanan, tidak bisa kita aplikasikan dengan mudah. Nah, fungsi dari bahan pembawa ini adalah untuk mempermudah pengaplikasian, kemudian yang kedua sebagai sumber makanan Trichodermanya, kemudian yang ketiga adalah untuk memperpanjang masa simpan Trichoderma. Karena Trichoderma kalau dia hanya berupa jamur saja, berupa mikroorganismenya saja, tentunya ini dia akan lebih mudah mati karena sangat kecil ya, dan pada kondisi-kondisi tertentu spora atau hifanya ini bisa mudah rusak tanpa adanya bahan pembawa. Nah, bahan pembawa yang ada di dalam produk Biosigma ini yaitu berupa arang. Kalau sahabat Seneng Tani lihat yang hitam-hitam ini adalah arang kayu ya. Kemudian yang kedua adalah bonggol jagung atau cenggel jagung kalau bahasa Jawanya. Jadi yang putih-putih ini ukurannya sedikit lebih besar dan kalau kita larutkan dia akan mengambang. Nah, ini adalah bonggol jagung. Kemudian ada juga zeolit namanya. Jadi yang seperti kerikil, seperti pasir ya, pasir berwarna keputih-putihan ini, dan kalau kita larutkan dia akan mengendap. Ini namanya zeolit. Jadi ada 3 macam bahan pembawa di sini, ada arang, kemudian bonggol jagung dan juga zeolit. Fungsinya apa sih? Nah, masing-masing bahan pembawa ini memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama dari arangnya sendiri. Arang ini sebagai sumber karbon. Karena yang kita tahu mungkin sahabat Seneng Tani banyak yang sudah menggunakan produk silika karbon ya. Itu kan dari arang sekam ya. Nah, kalau arang kayu ini dia kandungannya adalah karbon. Jadi karbon ini sebagai sumber makanan untuk Trichoderma supaya bisa tetap hidup di bahan pembawa ini. Selain sebagai sumber karbon, arang ini juga bisa memperlama masa simpan Trichoderma.
di beberapa penelitian ini sudah membuktikan bahwa arang ini memang media terbaik untuk penyimpanan trichoderma. Jadi supaya trichodermanya ini tidak mati dan masa simpannya lebih lama. Jadi bisa diperjualbelikan, kemudian bisa sampai ke tangan petani, itu kan butuh waktu yang lama ya. Jadi supaya bisa tetap hidup, dia butuh arang ini. Nah, selain itu, arang ini juga memberikan manfaat double ya untuk para petani, karena arang ini bisa untuk meningkatkan kelembapan tanah supaya kondisi tanah ini bisa tetap lembab. Kemudian, arang ini juga bisa meningkatkan unsur hara yang terkandung di dalam tanah. Jadi, selain sebagai bahan pembawa trichoderma, setelah kita aplikasikan ke tanah, dia bisa tetap bermanfaat untuk tanaman kita. Karena trichoderma ini butuh kelembapan tertentu untuk bisa tetap hidup di dalam tanah. Jadi arang ini nantinya yang akan menjaga kelembapan supaya trichodermanya bisa berkembang biak dengan baik. Kemudian yang kedua ada bonggol jagung. Ini bagian dalam jagung itu ya. Nah, bonggol jagung di sini fungsinya adalah sebagai sumber makanan juga untuk trichoderma. Karena trichoderma ini salah satu makanannya adalah rantai glukosa. Jadi di dalam bonggol jagung ini kandungannya ada selulosa dan serat. Jadi di dalam bonggol jagung tadi juga ada rantai glukosanya, di mana glukosa ini juga sebagai sumber karbon untuk trichoderma. Jadi kalau di produsennya bonggol jagung ini digunakan untuk sumber makanan trichoderma karena mengandung karbon, dan dia tetap ada di dalam produk ini karena nanti setelah kita aplikasikan ke tanah juga bisa digunakan trichodermanya untuk sumber makanan di dalam tanah juga. Kemudian yang ketiga ada zeolit. Zeolit ini adalah pasir-pasir berwarna keputihan, dan kalau kita larutkan ke air dia akan menimbulkan endapan. Jadi endapan yang ditimbulkan oleh Biosigma Plus ini tadi bukan pasir biasa ya sahabat senang tani, ini adalah zeolit. Apa sih fungsinya zeolit ini? Jadi zeolit ini fungsinya adalah sebagai media tumbuh trichoderma supaya trichodermanya ini bisa memiliki masa simpan yang lebih lama, seperti fungsi dari arang tadi. Kemudian di permukaan zeolit ini dia bisa menjadi media untuk trichoderma menempel dan juga untuk memberikan tingkat kelembapan yang ideal untuk trichodermanya. Jadi supaya di dalam kemasannya ini kelembabannya tetap terjaga. Nah, ditambahkan bahan zeolit tadi. Selain itu, zeolit ini juga punya fungsi yang cukup istimewa ya, karena zeolit ini bisa menjadi penyerap atau absorben istilahnya. Dia bisa menyerap metabolit sekunder yang dihasilkan oleh trichoderma supaya dia tidak lepas metabolit sekundernya tadi. Jadi untuk menjaga supaya zat-zat yang dikeluarkan oleh trichoderma yang bisa bermanfaat untuk tanaman ini bisa tetap terjaga di dalam produknya. Kemudian zeolit ini juga mempunyai manfaat yang super juga untuk tanah, karena zeolit juga berperan sebagai pembenah tanah. Dia bisa memperbaiki sifat fisik dan kimia tanah, dan zeolit ini bisa untuk mengontrol pelepasan ion-ion yang dibutuhkan oleh tanaman seperti NH4+ dan juga K+. Jadi supaya pupuk yang kita aplikasikan ke tanah ini sifatnya lebih slow release dan bisa diserap oleh tanaman secara berkala. Jadi zeolit ini bisa untuk mengontrol supaya ion-ion yang terkandung di dalam tanah bisa diserap secara berkala oleh tanaman. Jadi tidak hanya bermanfaat untuk trichodermanya sendiri, tapi juga bisa bermanfaat untuk tanah kita. Dan memang zeolit ini sifatnya tidak larut terhadap air ya, karena zeolit biasanya dimanfaatkan untuk penyaringan air. Jadi zeolit memang sifatnya tidak larut, dan jangan kaget kalau memang Biosigma ini kita larutkan ke air, tidak bisa larut 100%. Jadi itu tidak masalah ya sahabat senang tani, kita tidak butuh untuk melarutkannya 100% karena nanti yang kita butuhkan adalah spora atau hifa trichodermanya ini sampai ke tanah atau lahan kita. Jadi karena sifat tadi zeolit, kemudian arang, kemudian ada bonggol jagung ini sebagai bahan pembawa, jadi tidak masalah kalau memang dia tidak larut 100%. Karena nanti setelah kita larutkan ke dalam air, kemungkinan hifa atau spora trichodermanya ini dia akan menyebar, dia akan ikut dalam air yang kita aplikasikan ke tanah di lahan kita. Jadi sahabat tani nggak perlu ragu ya kalau mau mengaplikasikan Biosigma, karena memang sifat Biosigma Plus ini tidak bisa larut 100% dan itu tidak menurunkan efektivitasnya, karena memang yang kita butuhkan adalah trichodermanya sampai ke tanahnya.
Jadi semoga video kali ini bermanfaat untuk sahabat senang tani dan bisa menjawab pertanyaan atau kekepoan sahabat senang tani tentang produk Biosigma Plus ini sebenarnya apa sih yang ada di dalam produknya. Jadi sahabat senang tani sudah tahu kan, tadi Biosigma ini selain ada trichodermanya, dia juga ada bahan pembawanya berupa arang, zeolit, dan juga bonggol jagung, di mana masing-masing bahan pembawa ini memiliki perannya tersendiri dan fungsinya adalah untuk memudahkan kita mengaplikasikan ke tanaman kita. Semoga video kali ini bermanfaat, dan jika dirasa bermanfaat silahkan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar nggak ketinggalan video kami selanjutnya. Dan terima kasih sudah menyaksikan video kami dan mendukung channel ini untuk berkembang. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.